Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Nah, buat teman-teman, sebelum saya bercerita, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal faizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya yang ada dimanapun teman-teman berada. Jika ada kata-kata yang salah maupun yang sengaja, baik yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, di sini saya ingin bercerita tentang mengenai cerita-cerita saya. Sebelum saya bercerita, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube saya, Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rizki yang berlimpah, sehat dan panjang umur, selalu dalam pelindungan Allah. Nah, saya di sini ingin cerita tentang suasana Lebaran. Ya, keadaan saya seperti ini, dengan saya juga baru bangun sakit berapa hari yang lalu, seminggu lah saya sakit. Saya baru mendingan. Di bulan puasa sebulan ini saya nggak konten, nggak ngeplok. Nah, buat teman-teman juga nih, sebelumnya saya juga minta maaf. Dari awal sampai saat ini saya konten dengan keadaan terbuka. Jadi kalau ada suara-suara anak kecil, suara-suara apapun, saya mohon maaf. Tapi dengan keadaan konten saya nyatanya emang apa adanya, terbuka. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kan saya juga di Lebaran Idul Fitri ini tidak pergi kemana-mana, di rumah aja. Ya, nunggu yang pada datang ke rumah, dari keluarga, dari teman-teman. Terus dari jam 8 saya nunggu. Suasana Lebaran nggak rame kayak sebelum-sebelumnya. Yang datang tadi sih sempat datang dari keluarga saya, orang tua saya, adik saya, ponakan saya, ya 4 orang lah datang. Terus temen juga nggak banyak sih, 4 orang yang datang. Terus ada juga yang bilang, nanya ke saya, ini Lebaran punya rencana jalan-jalan, liburan kemana? Ya, saya nggak mikirin buat jalan-jalan, nggak mikirin buat liburan. Saya pikir sama aja, di luar, di rumah. Yang saya tahu ya cuman dengar aja, nggak bisa ngeliat pemandangan indah yang saya lihat. Jadi saya kadang suka ya ngelamun dan berpikir aja lah. Kadang kan anak juga ngajakin jalan-jalan, terus saya keder, kadang mau jalan-jalan kemana. Ya saya cukup hanya di rumah aja lah. Mungkin kalau anak-anak mau jalan ya bisa ngajak dari keluarga atau dari istri saya lah. Dan saya juga kadang sempat menangis juga buat ngasih omongan ke anak saya, bahwasannya saya juga nggak bisa nyenengin atau ngajak jalan-jalan anak saya dengan keadaan saya seperti ini. 3 hari sebelum Lebaran saya juga dapat telepon dari
orang, ada yang bilang saya mau dibantu lah dengan pengobatan kedua mata saya. Ya saya pikir siapa sih yang nggak mau dibantu, siapa yang nggak mau ditolong? Saya mau, apalagi dengan keadaan saya seperti ini. Saya butuh pertolongan, butuh bantuan orang. Ya kadang kan kalau saya jalan, saya dituntun. Saya mau makan, saya juga diambilin. Kayak mau beraktivitas lainnya lah yang saya bisa, ya saya sendiri. Kayak saya pengen minum kan, saya juga diambilin. Seperti saya ganti baju itu ya udah dilayanin lah sama istri saya. Makanya kayak anak-anak saya ngajak ke jalan-jalan itu saya kadang suka berpikir sendiri, suka sendiri-sendiri. Ya teman-teman tahulah keadaan saya seperti ini. Saya mengalami musibah ini sudah hampir 4 tahun kurang lebih. Mungkin yang udah nonton channel YouTube saya dari awal tahu cerita saya. Saya kejadian tahun 2020 mengalami musibah seperti ini. Ya saya menjalani berobat sampai tahun 2021. 3 tahun kesini saya berhenti mengalami pengobatan ke rumah sakit karena umum. Nah, saya juga terbatasan ekonomi karena seminggu sekali harus ngeluarin biaya ya lumayan besar lah. Jadi saya berhenti di perjalanan, lama-lama menurun, pandangan menurun. Pada akhirnya ya hampir menutup ke dua mata saya. Sampai saat ini saya cuma melihat bayangan cahaya aja. Nah, kan pas saya lagi istirahat ngelamun di sebelum 3 hari lebaran, ada yang telepon katanya mau datang ke rumah, mau nengokin saya. Oh ya, saya seneng, saya mau dibantu lah atau mau ditolong. Ya saya terima dengan bantuan, dengan tolongan beliau. Ya pada akhirnya saya tunggu juga nggak ada yang datang. Sampai saat ini tetap saya menunggu. Ya udahlah. Nah tadi juga ada temen datang juga, bilang sama saya, kita jalan-jalan yang mana? Ya kemana aja lah, kita ajak anak berenang. Tapi saya nggak bisa ngikut, saya hanya di rumah. Mendingan saya di rumah. Jadi saya kalau kena panas kadang suka nggak kuat. Kayak tadi pagi sekitar jam 8-an saya sampai saat ini masih ada di rumah. Saya ditinggal sama anak saya yang usianya 3 tahun kurang lebihnya. Istri saya dagang. Nah ya udahlah, saya sambil merenung, berpikir, denger takbiran, kadang ya sedih juga lah. Sampai 4 tahun kurang lebihnya saya nggak bisa ngeliat akibat minuman oplosan. Makanya kan saya pernah cerita sama teman-teman, tapi masih ada aja gitu malam takbiran masih pada mengkonsumsi minuman. Saya bilang, makanya kan saya bilang terus saya juga
selalu pasti yang udah nonton channel YouTube saya mungkin mengerti lah. Pada akhirnya saya juga sering nasihatin, bukan di channel YouTube saya aja, saya karena sudah datengin orang-orang yang sering nongkrong sama saya. Apa yang saya alami sampai saat ini kan saya nggak bisa ngeliat. Saya aja pengen ada yang bantu, pengen ada yang nolong dengan pengobatan kedua mata saya, karena saya juga terbatasan ekonomi, nggak punya biaya. Saya konten kreator pemula, saya baru, makanya saya udah gak bisa kerja apa-apa. Dengan keadaan saya seperti ini, yang saya bisa hanya bisa ya konten seperti inilah. Mudah-mudahan Allah ngasih jalan terbaik buat saya jadi konten kreator. Saya terus tetap berusaha, saya terus tetap semangat. Banyak yang ngasih saya semangat, dari orang tua, dari keluarga istri saya, masih banyak yang ngasih semangat saya, dan saya terus tetap jalanin apa yang saya pengen dari hati saya harus bisa. Saya mau jadi konten kreator. Nah, disitulah tetap saya berjalan terus. Saya ingin cerita, dan saya juga punya ngajar kisah berbagi Hendrik Gimanto, dan saya mau berbagi sama anak yatim, sama janda, sama lansia, dan buat teman-teman juga yang pengen berbagi kisah cerita perjalanan hidupnya sama saya, ya bisa. Nanti insya Allah saya bisa entah datangi ke rumahnya, apa mengunjungi, main ke rumah teman-teman, bisa ngasih saran, ngasih nasihat. Dan saya itu cita-cita saya pengen berbagi sebisa saya, semampu saya. Dan makanya saya kadang suka merenung sendiri, gimana caranya harus saya dengan keadaan ini saya bisa bekerja. Ya, saya harus berpikir, saya juga kan perlu dibantu, perlu ditolong orang. Kalau saya sendiri ya nggak mungkin lah dengan keadaan seperti ini. Kalau saya ada yang bantu kan, ada yang nolong, jadi saya semangat terus, karena saya nggak mungkin sendiri. Alhamdulillah tim saya juga kadang ngasih saya semangat juga. Ada cerita apa nih, ceritain. Ada yang mau dikontenin apa nih. Ya pas bulan puasa sebulan kesini nih, saya juga lagi enak badan, lagi masih yang saya rasakan tuh di badan, ntar ke mata larinya, kadang kepala pusing, mata saya enak ke badan, nanti sebaliknya ke badan saya enak, ke mata lagi pusing. Jadi ya itulah, saya hanya bisa tiduran, terus saya duduk tiduran lagi. Ya kalau saya jadi hawa-hawanya males, paling saya keluar ngejemur, duduk depan pintu, saya masuk lagi. Jadi saya nggak mau bergerak, jadi gimana, kadang badan, kadang kaki aja deh, dua-duanya deh kayak merasa kayak mau menjalar kayak rematik gitu, pada pegel, pada tangan semuanya, apalagi leher kalau saya duduk kelamaan. Jadi pusing, kepala langsung naik, ngedrop lagi gitu. Obat sih saya saat ini masih minum obat.
saya juga beli di apotek, karena sama sih, saya ke rumah sakit juga ujung-ujungnya saya nebus, terus satu ngantrinya lama. Namanya sekarang ini saya alhamdulillah dibantu sama orang yayasan yang ada di Jakarta Selatan. Saya kan dapat rujukan bahwasanya saya juga minta tolong, saya nggak bisa dirujuk ke rumah sakit yang ternama. Pada akhirnya saya dibantu kan sama orang yayasan, dapatlah rujukan. Nah, saya umum, tapi ya gitulah, namanya umum pasti ada obat yang ditebus, obat-obat yang mahal lah ya. Surat rujukan itu berlaku sampai tanggal 31. Nah, terus saya berpikir mendingan saya nebus aja lah di apotek kalau saya ada rezeki. Jadi kalau saya datang ke sana juga kadang ngantrinya lama. Saya berangkat dari jam 8 pagi, saya pulang sampai jam 6 sore. Ujung-ujungnya ada juga yang ditebus. Udah perjalanan jauh kan, saya sewa motor juga, terus ngisiin bensin juga ya kan, karena motor saya minjem sama orang. Terus saya ada yang nganter lah, tim saya juga. Ya udahlah, dalam hati saya mendingan nebus aja lah di apotek. Pada akhirnya saya nebus sampai saat ini. Tapi sekarang nih obat saya habis, belum saya tebus. Nah, kalau saya nggak menggunakan obat, jadi kadang suka pusing di kepala, di badan. Tapi pas saya menggunakan obat ini alhamdulillah lah, kadang-kadang suka enakan lah, nggak terlalu banget pada sakit di seluruh badan, di seluruh tubuh dan mata saya semenjak saya menggunakan obat ini. Makanya mendingan saya tebus lah kalau saya ada rezeki. Ini kembali lagi nih teman-teman buat suasana lebaran nih ya. Saya juga belum ada yang pada datang, teman-teman saya semua buat nengokin saya, buat ya nemuin saya. Mungkin pada sibuk lah, kesibukannya masing-masing sama keluarganya atau sama kerabat-kerabat, teman-teman yang lain pada nongkrong, pada jalan-jalan. Ya dibilang bisa buat ngiri sih ngiri, karena saya pengen bisa melihat anak-anak saya pengen nyenengin anak-anak saya, istri saya, keluarga saya itu ada. Siapa sih nggak mau nyenengin keluarga, ngajak jalan-jalan anaknya. Tapi kadang saya juga kalau diajak percuma. Saya mending di rumah aja, udah tiduran ya udah. Kadang ya suka nyetel musik lah, ngilangin bete saya, nyetel musik. Ya kadang-kadang suka nyari cerita juga, apa yang saya mau ceritain nanti. Kadang saya juga suka bikin lagu, kesibukan saya di situ. Terus tambah lagi ada juga yang ngasih semangat, ada yang main, wah Bang Hendrik gimana nih, alhamdulillah keadaannya sehat ya. Alhamdulillah saya bilang, banyak yang suka pada main. Jadi di tempat saya kadang nggak ada sepinya juga ya, antara 2 orang 3 orang teman-teman pada main. Jadi masih ngajak ngobrol, saya ngasih semangat. Terus kadang saya juga ngasih nasihat buat ya teman-teman saya juga gitu. Saya bilang saya belum ketemu ada obatnya, mungkin belum ketemu lah jalannya dari Allah, belum ketemu jalannya, belum tepat untuk pengobatan kedua mata saya. Kan
saya juga selalu berusaha, saya bilang sama teman-teman gitu, sama anak-anak juga. Terus ya alhamdulillah, meskipun saya juga di tahun Idul Fitri ini saya juga nggak bisa nyenengin anak-anak saya, istri saya, tapi saya masih pada sehat, anak-anak istri saya juga dan saya juga udah mendingan lah. Tapi saya juga ya itulah, saya udah nggak bisa mengungkapin kata lagi. Saya nggak bisa beliin anak-anak pakaian, istri saya pun nggak bisa beliin pakaian baru. Jadi ya mungkin emang sih istri anak saya mengerti, apalagi dengan keadaan saya seperti ini. Saya nggak bisa usaha, saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang saya bisa hanya jadi cerita konten kreator ini. Ya mudah-mudahan Allah ngasih jalan terbaik, ada orang yang bantu, ada yang nolong. Mudah-mudahan konten kreator saya berjalan dengan lancar, dan itu juga kalau menghasilkan untuk pengobatan kedua mata saya. Saya nggak pernah minta apa-apa sama orang, saya nggak pernah berminta-minta sama orang, karena gimana ya, saya harus bisa, saya harus yakin, dan saya pengen buktiin juga bahwasannya dengan keadaan seperti ini saya bisa, saya mampu. Itu yang saya pengen buktiin sama anak istri saya, sama teman-teman juga lah, sama kedua orang tua saya. Jadi itulah yang mau saya buktiin. Meskipun saya nggak bisa ngelihat, tapi saya yakin saya bisa. Ya, intinya saya semangat, selalu banyak berdoa. Nah makanya saya lawan terus. Kadang kan kalau saya puyeng, saya pada sakit, habis saya lawan terus, karena saya pengen apa yang saya ingin mudah-mudahan tercapai. Ya mungkin di tahun 2024 ini, di habis hari Raya Idul Fitri, kedepannya buat saya juga Allah ngasih jalan yang terbaik, pada sehat, selalu dalam perlindungan Allah. Buat teman-teman juga, maupun teman-teman berada dimanapun, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan selalu ngasih jalan terbaik buat teman-teman semua. Makanya saya juga selalu mencari apa yang saya pengen. Jujur saya pengen banget jadi konten kreator. Ya mungkin saya baru pemula, saya juga belum tahu ya cara-cara gimana menghasilkan uang dari konten ini. Saya belum paham. Ya nanti mudah-mudahan ada yang ngasih tahu ke saya dari teman-teman konten-konten yang ternama ataupun konten-konten yang terbaru yang sudah menghasilkan uang dari konten kreator. Jadi ya mudah-mudahan ada yang menolong saya, ada yang membantu saya. Terus saya semangat. Alhamdulillah kemarin puasa hampir mau 10 hari lagi, saya dapat undangan, dapat DM-an dari Instagram Lentera Malang. Saya diundang untuk
cerita tentang kejadian awal mulanya mata saya bisa nggak ngeliat. Ya saya ceritakanlah di situ bersama Bang Jamal, hostnya, dan adminnya Mbak Dewi. Terima kasih Bang Jamal juga udah ngasih saran, ngasih semangat buat saya, buat Mbak Dewi juga. Mudah-mudahan nonton channel YouTube saya. Nah, makanya saya selalu pengen berbagi cerita, sharing aja lah sama teman-teman yang saya gimana caranya saya pengen menghasilkan uang untuk pengobatan kedua mata saya. Gimana caranya saya nggak berminta-minta sama orang. Saya nggak mau, saya nggak pernah berminta-minta, kecuali saya dibantu, ditolong. Saya mau, siapa sih nggak mau ditolong, nggak mau dibantu, apalagi dengan keadaan saya seperti ini. Aduh, alhamdulillah udah ada yang mau bantu saya, ada yang mau nolong saya. Saya bersyukur banget, apalagi dengan pengobatan saya dibantu, saya ditolong. Saya langsung berterima kasih sama orang itu yang udah mau menolong saya. Makanya kan saya juga pernah di channel sebelumnya saya ceritain buat teman-teman juga, yang generasi sekarang nih, apalagi yang udah punya istri, saya ceritain semuanya. Nggak ada cewek yang mau sama orang yang lihat. Saya tuh kan cerita juga di situ, pasti nyari yang normal-normal aja. Itu bagi yang punya istri, suaminya misalkan udah nggak ngeliat, kalau istrinya masih sayang sama kita, kalau enggak ditinggal. Nah, kayak ceritanya saya cerita tentang si Toto ditinggal sampai dimanfaatin sama istrinya. Itu yang saya ceritakan sama teman-teman semua. Takutnya seperti itu terjadi lagi kepada generasi-generasi sekarang. Saya bilang jangan sampai apa yang saya alami sampai saat ini, jangan sampai. Saya cuma pasrah, saya cuma banyak berdoa, mudah-mudahan Allah ngasih mujizat kepada kedua mata saya untuk saya bisa melihat anak-anak saya, istri saya, keluarga saya. Seandainya Allah ngasih mujizat, ngasih kesembuhan kepada kedua mata saya nggak pernah, apa yang pernah saya lakukan selagi saya bisa melihat cukup. Karena apa saya bilang cukup? Karena saya yang merasakan, karena saya yang jalani semuanya. Kan dibilang sedih banget, dibilang aduh kayak gini gimana. Bahkan pernah ada yang bilang sama saya, "Bang, abang udah gak ngeliat?" Saya jawab, "Iya bang, kalau saya jadi abang, saya mendingan mati." Orang itu ngomong ke saya seperti itu. Saya jawab, "Kok mendingan mati? Kenapa bang?" "Karena buat apa saya hidup? Saya udah gak ngeliat. Terus saya hanya bisa mendengar, saya gak bisa ngeliat pemandangan yang indah, gak bisa ngeliat istri, gak bisa anak. Saya mendingan mati bang." Saya langsung jawab pertanyaan orang tersebut. Itu hanya orang bodoh, hanya orang bodoh seperti abang saya gitu. Bang, Allah ngasih kita
seperti ini. Allah masih sayang sama kita, Bang, supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Kita nyadarin diri kita sendiri, Bang. Selagi kita masih bisa melihat, selagi kita masih bisa kesana sini, apa yang kita lakuin? Mungkin kalau di saat ini saya dikasih masih bisa melihat lah, masih menjalani apa yang saya jalani, seperti nongkrong, minum-minuman. Saya bilang sama orang itu seperti itu. Satu, saya bilang hanya orang bodoh, Bang. Kita udah keadaan gini, diambil jalan pintas yang salah. Saya cerita saya juga sama tim saya, sama teman-teman saya, yang pada akhirnya orang itu diomelin lah, hanya orang bodoh. Kalau baca pikiran saya, hanya orang bodoh. Saya nggak mau pernah ngambil jalan seperti itu, enggak. Saya nggak mau berputus asa, enggak. Bahkan semenjak saya kejadian lagi di rumah sakit pun, keluarga saya pun untuk nutupin, takut terjadi apa yang saya ingini, hal yang nggak mungkin buat saya. Apa takutnya gantung diri lah, terus bunuh diri lah, apa di jalanan ada mobil lewat kita, diri kita diaduin ke mobil lah. Saya enggak. Saya yang berpikir, saya pengen sembuh, pengen lihat anak istri saya, keluarga saya, nggak kurang nggak lebih. Bertobatlah, udah, nggak ada pikiran negatif yang orang itu bilangin. Saya sih mendingan mati aja, Bang, kalau saya nggak bisa ngeliat. Saya sampai godek aja. Itu hanya orang bodoh, saya bilang. Pokoknya saya mah intinya semangat. Saya pasti bisa. Saya berdoa, mudah-mudahan Allah ngasih mujizat kesembuhan kepada kedua mata saya. Udah, gak ada pikir-pikiran lain apapun, gak ada. Itu aja. Jujur, buat teman-teman, saya juga benar-benar pengen melihat anak saya. Dari umur anak saya 3 tahunan lah, sampai anak saya sekarang mau masuk sekolah SD nanti habis Lebaran ini. Saya juga nggak tahu lah, nyari keuangannya kan masuk sekolah. Kalau buat kakaknya sih yang pertama udah putus sekolah, kelas 6 berhenti karena dengan keadaan biaya juga. Pada akhirnya ya kakaknya yang bantu saya nyari uang, bantu mamanya lah. Nah di situ juga saya kadang selalu sedih juga, nggak mau gitu umuran anak saya seumuran seperti itu harus turun ke jalan untuk nyari uang, bantu orang tuanya. Terus mau gimana lagi kalau nggak ada yang bantu anak saya? Ya biaya sewa rumah buat sehari-hari kehidupan. Makanya kan saya nggak pernah munafik. Kalau ada yang bantu, ada yang nolong saya udah alhamdulillah, saya berterima kasih. Mungkin Allah sudah membantu saya melalui orang tersebut.
ya udah, saya tinggal bilang sama orang tersebut kapan datangnya. Nah pada akhirnya saya nunggu, ya nggak datang. Ya udahlah, saya mungkin ada acara apa, ada halangan, ada hambatan, saya juga nggak tahu. Pada akhirnya ya saya inilah apa namanya, saya konten lah, bercerita lah sembari ngisi-ngisi hari lebaran. Kalian saya juga mau minta maaf sama teman-teman semua, minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat keluarga saya yang nggak datang ke rumah, buat kakak saya, buat adik-adik saya yang belum pada datang, buat teman-teman saya semuanya. Ya mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki, sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Dan saya juga selalu ngingetin buat teman-teman semuanya, jauhilah, hindarilah minuman-minuman jenis apapun. Yang pertama, minuman oplosan, nanti bisa menyebabkan fatal akibatnya. Apa yang saya alami sampai saat ini saya tidak bisa melihat. Oke, buat teman-teman, mungkin cerita saya sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.